Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai tentang bisnis model Canvas dari kelompok kami, yaitu dari aplikasi yang bernama Kokas, yaitu tentang toko barang bekas. Untuk sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, yaitu saya Deki Firmansyah, kemudian anggota kelompok saya. Dan saya Dewi Rahma. Dan saya Safira Istifarini. Ya, oke, kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Kita akan bahas mengenai bisnis model Canvas. Sebelumnya bisnis model Canvas ini adalah bertujuan untuk perancangan sebuah strategi untuk merancang bisnis atau aplikasi yang akan dibuat oleh sebuah perusahaan. Berikut model perancangan dari bisnis yang akan kami buat, yaitu mengenai penjualan barang bekas. Untuk komponen bisnis model Canvas ini terdapat dari beberapa komponen, yaitu mengenai key partner, key activities, key result, key proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Nanti kita menuju yang pertama, yaitu key partner. Key partner dari bisnis model Canvas sendiri, ya, dari aplikasi kami, yaitu key partner sendiri ini yaitu bentuk dari kerjasama yang kita buat untuk menunjang dari bisnis yang kita buat menjadi lebih baik. Untuk yang pertama yaitu dari investor. Investor sendiri kita butuhkan untuk kerjasama mengenai tentang pendanaan dari mulai dari proses pengembangan dari aplikasi kami. Jadi dana dibutuhkan dari investor. Kemudian yang kedua yaitu dari kerjasama mengenai dengan distributor produk. Distributor produk tersendiri ini dari aplikasi kami ada dua, yaitu dari distributor penjualan barang import mengenai tentang baju, terus baju, tas, sepatu gitu. Jadi tentang mengenai dari sandang dari pakaian orang, yaitu kita akan membeli berupa satu bal-balan. Kemudian untuk yang distributor kedua yaitu kita dari orang-orang kaya. Kita akan ke rumah-rumah untuk mendapatkan barang-barang bekas yang masih bisa digunakan. Kemudian kerjasama yang ketiga yaitu dengan ahli bisnis elektronik, yaitu kita butuhkan untuk proses pengecekan barang elektronik yang akan kita jual belikan. Itu akan kita kerjasama dengan ahli teknis elektronik untuk pengecekan barang tersebut apakah masih layak untuk digunakan dan diperjualbelikan. Kemudian untuk kerjasama yang ketiga itu dengan e-wallet. E-wallet sendiri ini berguna untuk proses transaksi yang akan dijalankan, yaitu mengenai mulai dari misalnya e-wallet mengenai dari Dana, GoPay, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu kerjasama dengan pihak hostinger atau dari server, yaitu untuk proses penyimpanan data dari aplikasi kami, yaitu untuk proses manajemen data dari semua data-data yang digunakan yang dibutuhkan untuk menunjang aplikasi kami. Kemudian kita berpindah ke key activity. Key activity ini sendiri digunakan untuk key activity ini sendiri merupakan kegiatan-kegiatan apa saja yang kami lakukan untuk menunjang perkembangan dari aplikasi yang telah kami buat. Yaitu aktiviti pertama yaitu adalah manajemen produk. Manajemen produk ini antara lain dari proses menambahkan barang, proses
pengecekan barang, proses pembelian barang dan penambahan barang, pengeditan barang pada sistem. Jadi proses update pada sistem berada di topik manajemen produk ini. Kemudian ada manajemen promosi. Manajemen promosi ini sendiri berguna untuk proses promosi ke media sosial dan secara offline. Jadi kita lakukan untuk promosi dari barang-barang yang kita jual belikan dan proses titip jual dari beberapa orang untuk kita promosikan ke media sosial dan secara offline melalui brosur. Kemudian ada manajemen transaksi, yaitu untuk proses manajemen mulai dari transaksi masuk dan transaksi keluar, mengenai dari mulai titip jual, kemudian ada transaksi pembelian barang dari penjual pertama dari distributor, kemudian ada dari pemilik barang-barang, milik barang-barang orang kaya tersebut. Kita jadi semua dilakukan pada manajemen transaksi ini. Kemudian ada manajemen data pelanggan. Manajemen data pelanggan ini untuk memanage pelanggan-pelanggan mulai dari proses registrasi. Jadi akan nanti ada butuh manajemen customer yang ingin registrasi akan dicek apakah data-data sudah benar. Jadi semua akan dilakukan di manajemen data pelanggan ini. Kemudian ada maintenance server, database, dan aplikasi. Ini berguna untuk proses perawatan dan proses pendistribusian, proses perawatan dari server agar bisa mengecek dan menganalisa tentang kecukupan dari server, database, dan aplikasi ini, apakah masih layak atau butuh pengembangan untuk server yang digunakan. Kemudian untuk dari penelitian dan pengembangan, ada kegiatan penelitian dan pengembangan. Nah, ini berguna untuk proses meneliti apa saja yang dibutuhkan untuk proses pengembangan menjadi aplikasi yang lebih berkembang lagi, dan meneliti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat akan dikembangkan untuk menambah fitur-fitur ke aplikasi ini untuk yang menjadi yang lebih baik. Kemudian kita ke key resource. Key resource ini yaitu mengenai sumber daya utama yang dibutuhkan untuk menunjang aplikasi kita. Yaitu pertama yaitu SDM. SDM sendiri ini adalah mencakup keseluruhan. Jadi mulai dari karyawan kita, kemudian ada ahli teknis elektronik, kemudian ada yang titip jual, kemudian dari distributor orang kaya itu. Jadi kita butuhkan untuk sumber daya manusia yang lumayan banyak untuk menunjang produk dari kita. Kemudian ada investor, ya seperti tadi yang dijelaskan, yaitu kita membutuhkan dana dari investor tersebut untuk proses penunjangan dari aplikasi kita. Kemudian ada sumber daya yang ketiga, yaitu ada aplikasi kokas, ya. Aplikasi ya jelas dibutuhkan untuk aplikasi tersebut, yaitu untuk proses berjalannya sistem yang telah kami buat untuk diaplikasikan ke masyarakat, untuk biar masyarakat bisa menggunakan perusahaan dari yang telah kami buat. Kemudian ada akun media sosial. Untuk akun media sosial ini adalah berguna untuk sumber daya mengenai tentang promosi mengenai barang-barang yang kita jual, kemudian promosi mengenai aplikasi kita,
dan sebagainya. Kemudian ada gudang kokas. Gudang kokas ini bertujuan untuk proses. Jadi di gudang kokas nanti ada tempat juga menjadi tempat kantor kita, menjadi tempat proses ya admin juga di sana. Jadi proses produksi semua ada di gudang, dan juga nanti bisa penitipan barang juga bisa melakukan penitipan barang di gudang kokas sendiri. Dan kemudian yang terakhir yaitu sumber daya yang terakhir yaitu infrastruktur server. Jadi kita butuhkan barang-barang untuk menunjang dari server yang kita butuhkan, yaitu jadi untuk menunjang apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang dari komponen-komponen untuk infrastruktur server tersebut. Kemudian untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dewi Layaturma. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai key proposition. Key proposition ini bisa termasuk seperti fitur apa saja yang menarik di dalam aplikasi atau web yang akan kita buat. Yang pertama yaitu produk yang dijual limited edition, maksudnya stok produk barang bekas yang kami tawarkan itu stoknya sangat terbatas sesuai dengan stok yang tersedia. Kemudian yang kedua, produk yang dijual memiliki harga yang lebih murah dan memiliki fungsi yang masih baik. Di sini kami selalu memverifikasi barang yang akan kami jual dengan mengedepankan fungsi yang masih baik, kemudian harga yang jauh lebih murah atau yang bisa bersaing dengan harga yang masih baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu dapat membeli atau menyewa produk. Dapat membeli atau menyewa produk yaitu terbatas hanya untuk produk-produk tertentu saja, misalkan seperti sofa, kemudian lemari atau barang-barang alat rumah tangga yang ukurannya lebih besar yang bisa kita sewakan. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu dapat membeli paket usaha. Untuk membeli paket usaha ini dikhususkan hanya untuk reseller yang ingin bekerja sama dengan Kokas. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada customer relationships. Customer relationship ini yaitu bagaimana cara kita untuk berinteraksi dengan para pelanggan. Yang pertama yaitu selalu mempromosikan dan update melalui akun media sosial. Misalkan kita memiliki barang baru atau memiliki promo, kita akan selalu menginformasikan melalui akun media sosial seperti Instagram, kemudian grup WA yang khusus untuk para customer dan reseller, kemudian selanjutnya yaitu memberikan promo kepada pelanggan. Di sini kami akan memberikan promo pada waktu-waktu tertentu supaya pelanggan dapat merasakan kenyamanan berbelanja pada Kokas. Kemudian yang terakhir yaitu mengadakan flash sale. Mengadakan flash sale di sini juga disediakan pada waktu-waktu tertentu saja. Kemudian selanjutnya yaitu channels. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan customer. Yang pertama yaitu dengan melalui media sosial seperti Instagram, kemudian Facebook, kemudian Twitter, atau yang lain-lain dengan melakukan banyak sekali promosi, kemudian menawarkan barang-barang yang lebih bagus serta berkualitas. Kemudian selanjutnya yaitu seperti media cetak, seperti banner, brosur, dan seterusnya. Di sini kami akan menyebarkan selembaran brosur kepada di jalan untuk mendapatkan banyak customer. Kemudian yang selanjutnya yaitu melalui website dan mobile apps Kokas sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh teman saya, Safira Istifarini. Baik, terima kasih Dewi. Saya akan menjelaskan tentang customer segment. Jadi customer segment ini adalah segmen pelanggan yang nantinya akan kita
sasar dari Kokas ini, yaitu yang pertama adalah seseorang dengan rentang usia 15 ke atas. Jadi maksudnya itu customer kita itu dari usia remaja sampai usia dewasa. Dan yang selanjutnya adalah seseorang yang memiliki barang bekas yang masih berfungsi dengan baik. Jadi customer yang kita sasar itu adalah customer yang memiliki barang bekas yang masih berfungsi dengan baik dan masih bisa digunakan dan juga masih bisa diperjualbelikan. Jadi yang ketiga adalah seseorang yang berminat dengan barang-barang bekas berkualitas. Yang artinya adalah customer yang kita sasar adalah seseorang yang berminat untuk membeli barang-barang bekas berkualitas maupun menyewa barang-barang bekas berkualitas. Yang keempat adalah seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah. Jadi ini ada hubungannya dengan key proposition tadi, yaitu produk yang dijual memiliki harga yang lebih murah dan memiliki fungsi yang masih baik. Jadi kami menjual produk yang memiliki harga yang murah, jadi dapat dibeli oleh seseorang dengan ekonomi menengah ke bawah. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost structure dari Kokas. Cost structure ini adalah biaya-biaya yang mungkin yang harus kami rencanakan dan apa saja yang akan dikeluarkan oleh Kokas. Jadi yang pertama adalah biaya marketing. Jadi biaya marketing ini adalah biaya-biaya untuk promosi seperti biaya percetakan banner, biaya brosur, biaya promosi-promosi yang membutuhkan percetakan atau membutuhkan biaya. Jadi yang kedua adalah biaya pembelian barang dari tangan pertama. Jadi ini maksudnya adalah biaya dari pembelian barang bekas dari orang-orang yang memperjualbelikan barang bekas tersebut. Yang ketiga adalah biaya maintenance. Jadi biaya maintenance ini adalah biaya untuk memperbaiki, misalnya ada error atau ada sesuatu maksudnya biaya maintenance ini misalnya ada error atau ada perbaikan pada website Kokas ataupun infrastruktur pada server Kokas. Yang keempat adalah biaya infrastruktur server. Ini menyangkut dari key resources, yaitu infrastruktur server. Jadi biaya untuk membeli atau menggunakan infrastruktur server yang kami sudah kerjasama dengan hostinger atau server tertentu. Yang selanjutnya adalah biaya karyawan. Biaya karyawan ini menyangkut pada key resource, yaitu pada bagian SDM. Jadi biaya karyawan ini adalah gaji untuk para karyawan yang dipekerjakan di Kokas, seperti dipekerjakan pada bagian admin atau pada bagian-bagian untuk mengumpulkan barang bekas. Yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang revenue stream, yaitu pendapatan apa saja yang akan kami terima dari Kokas.
pendapatan dari mana saja yang akan kami terima dari Kokas, yaitu yang pertama adalah dari penjualan produk. Penjualan produk ini dari customer yang membeli produk itu untuk dirinya sendiri ataupun reseller, yaitu customer yang membeli produk lalu memperjualbelikan produk itu lagi. Yang selanjutnya adalah sewa titip jual, yaitu pendapatan dari penyewaan seseorang yang ingin menyewakan barang bekasnya dan menitipkannya kepada Kokas. Yang selanjutnya adalah dana investor. Dana investor ini adalah menyangkut dari key partner, yaitu investor. Jadi kami bekerja sama dengan para investor dan kami akan mendapatkan dana investor dari investor tersebut untuk membangun website Kokas dan membangun usaha dari Kokas ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.